Bismillahirrahmanirrahim. Puisi berjudul Tuhan Sudah Sangat Populer, karya M.H. Ainun Najib, dibacakan Abdul Majid. 1. Tuhan sudah sangat populer. Namanya dihafal luar kepala, sehingga amat jarang ada orang yang sungguh-sungguh mengingatnya. Tuhan sudah sangat populer, seperti matahari tak pernah tak bercahaya, sehingga hanya kadang-kadang saja orang menyadari ada dan perannya. Tuhan sudah sangat populer, baik di kota maupun di desa. Kalau terasa tak ada, orang menanyakannya. Namun ketika jelas ada aja orang yang melupakannya. 2. Di kalangan kaum beragama, juga pada orang yang mengakuinya, Tuhan dilibatkan dengan amat riuhnya untuk dirudukan maupun untuk dihina. Tuhan menandakan diri di jalanan, memasuki rumah-rumah, bahkan memasuki setiap jiwa, menyemayami hati dan bawah sadar manusia. 3. Tuhan yang sebenar-benarnya ialah disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Mahadat, tak terumuskan segala kata, luput dari setiap genggaman makna. Tetapi Tuhan yang dipikir-pikirkan orang, yang diomongkan dan diteriakan, bermacam-macam bentuknya, membuat para ulama ngambek di antara mereka. Demikian itu karena orang terbiasa malas menempuh perjalanan sejati, ngasuh mutiara rohani, merdeka dari ego kecil diri pribadi. 4. Terkadang orang pikir Tuhan adalah pegawai yang bisa disuruh-suruh mengabulkan doa-doa pamrih pribadi yang diucapkan dengan mulut pedagang, menagih janji saat dan bentuk kabulnya dibatasi. Tuhan diberhalakan, digambar dengan gagasan-gagasan. Kalau tetangganya membuat patung Tuhan yang berlainan, mereka bertengkar dan saling mengkafirkan. Orang bikin Tuhan-Tuhanan bagi robot, digerakkan ke kiri ke kanan. Tombol ditekan, program harus dilaksanakan. Nah, kalau robot macet, ia tak dipercaya dan dicampakkan. 5. Orang dungu dan orang pandai mengarang Tuhannya sendiri-sendiri, diramu berdasar sangkaan dan keinginan yang tak diuji dan tak dijernihkan. Ramuan Tuhan-Tuhanan
dijadikan gincu, dioleskan di bibir, dijajakan ke sana kemari agar laris. Dagangan duniawi. Tuhan dijadikan suku cadang untuk membuat peluru dan senapan. Dibubuhkan namanya di surat-surat keputusan. Dikurung dalam kandang-kandang kambing-kambing hitam. 6. Orang lain bertekun-tekun sembahyang sambil merendahkan orang lain dan menajiskan. Tuhan dimonopoli, diakui sebagai miliknya sendiri. Orang yang sembahyangnya gagal sembahyang tak menemui kesejatian, dan orang yang sembahyangnya berhala, syariatlah Tuhannya. 7. Yang bukan Tuhan dituhankan, yang Tuhan tak dijadikan sesembahan. Orang mabuk di putaran gelombang terseret dari salah paham ke salah paham. Kekuasaan dan kemegahan, uang dan segala bentuk kekerdilan berfungsi Tuhan. Kenapa? Karena di nomor 1 kan. 8. Tuhan disederhanakan menjadi kayu pagar berbaris terbuntu jalanan ke cakrawala. Langit ditutupi awan jelaga. Jiwa lapar, umat dicekoki penafsiran dusta. Hati mereka yang dahaga dijawab dengan paham syariat yang buta. Sampai tiba suatu hari engkau ditanya oleh dirimu sendiri, siapakah Tuhan hidupmu ya Sohib? Kau jawab, umarok dan ulama. Tak ragu lagi. 9. Tuhan sudah sangat populer, sudah dijadikan komoditas yang amat sekuler, diiklankan dengan indahnya, disebut dan dimanfaatkan di mana-mana. Allah yang sebenarnya maha suci Ia dari ludah segala jenis Fir'aun yang merasuki tulang sumsum. Ya Allah, maafkanlah aku yang seringkali tanpa kusadari melakukan kesalahpahaman dan gagal paham dalam mencari keberadaanmu. Astaghfirullahaladzim. Terima kasih.